Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, barengan nenek hari ini. Mas Bedu kemana ya? Sekali-kali yang tua duluan. Bener, Nek. Masa yang muda mulu nenek-nenek ditinggal? Iya. Kasian udah jalannya letoy nenek-nenek. Oke, Nek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana ya budak? Dari rumah, Mah. Astagfirullahaladzim. Jadi begini, Mah, ada permasalahan yang ingin Bedu juga ceritakan ke Mama. Kenapa Bedu Terlambat. Iya, terlambat. Kunaon? Apa jamaah? Oh iya, jamaah apa kabar di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di rumah Mama, Dede ya. Oke. Oh, mau diajakin dia? Oh, kita ketemu lagi di rumah Mama, Dede. Jadi ceritanya begini, Mah. Begini ceritanya. Bedu mau berangkat ke rumah Mama Dede nih, mau ke rumah Mama nih. Ya kan? Terus tiba-tiba Bedu melihat ada suara orang, Mah, di depan rumah tetangga Bedu, di depan rumahnya. Ada orang marah-marah. Woi, bayar gak hutangnya? Kalau enggak ini. Wah, ada marah-marah gitu. Namanya debt collector. Nah, pas Bedu mau berangkat, dia ngeliat ke muka Bedu. Bedu langsung, jeng jeng. Kamu kayak Muka Anda menyeramkan. Debt collector aja serem. Iya. Tiba-tiba tuh Bedu menangkap kayaknya di dalam kepala dia ada ide untuk bertanya kepada Bedu. Jadilah Bedu terlambat di sini karena Nanya naon sih? Bapak kenal dengan tetangga Bapak yang di depan rumah Bapak? Kenal? Kenal, karena tetangga ya kan. Kemana? Kok saya ketok-ketok di rumahnya nggak ada? Pak, itu kan rumah kosong. Nah, itu ketok-ketok Pak, gitu saya bilang. Iya, itu ya saya tahu. Itu kan sebelah rumahnya memang rumahnya dia juga. Karena dia punya hutang, belum bayar-bayar. Akhirnya semua orang yang dianggap terlibat atau dekat dengan tetangga saya ditanya-tanyain, Mah, termasuk Bedu ditanya-tanyain. Karena tetangga. Karena tetangga. Tahu nggak kemana kerjanya apa gimana? Wah. Bukan karena Mas Bedu juga punya utang, bukan? Nitip dikit. Oh iya. Tep. Akhirnya gara-gara hutang, ya Bedu jadi tersangkut gitu loh. Padahal tidak terlibat dalam Karena tetangganya yang ngutang. Iya, padahal nggak nikmatin hutangnya. Tuh gimana tuh, Mah? Nah, Nek. gara-gara hutang, Mah. Sok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara hutang. Hutang. Sebagai manusia ini makhluk sosial. Ada yang Allah berikan rezekinya banyak, ada yang Allah berikan rezekinya sedikit. Ada yang sampai melimpah ruah. Nah, dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan kalau manusia diberikan nikmat karunia, mereka mengatakan Allah memuliakanku. Tapi ketika mereka rezekinya dikadar oleh Allah, dikurangi, Allah menghinakanku. Manusia tidak pernah syukur. Dalam kita bergaul, karena ada orang yang punya harta, ada yang orang membutuhkan harta, ada yang disebut dengan utang piutang. Bolehkah kita berutang? Boleh. Dasarnya mana? Pinjam-meminjam, silahkan lihat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasana fayudha'ifahu lahu ada'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah di antara kalian yang meminjamkan hartanya di jalan Allah dengan harta yang baik, niatnya karena Allah, Allah ganti dengan yang sangat lebih baik. Allah meluaskan rezeki seseorang, Allah menyempitkan rezeki seseorang, kalian hanya akan kembali kepadaku. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa siapapun di antara kita yang meminjamkan hartanya niat karena Allah. Misalnya kita sedekah niatnya karena Allah. Ada orang butuh nolongin niatnya karena Allah. Niat karena Allah dengan harta yang halalan thayyiban, harta yang baik. Dalam ayat ini Allah digantikan dan rezeki yang banyak, yang berlipat ganda daripada yang kita nolongin orang. Allah yang berikan rezeki yang banyak buat yang orang kehendaki. Allah pula yang menyempitkan rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Kepada Allah kan kembali. Apa maksud ayat ini? Kalau ada orang banyak menolong orang lain, minjamin uang yang butuh, nolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan,
meringankan beban orang lain dengan niatnya karena Allah, dijanjikan oleh Allah hartanya bukan makin habis tapi makin banyak. Allah pun menyatakan, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah berikan rezeki yang banyak, Allah sempitkan rezeki. Bagi siapa? Bagi orang yang banyak menolong orang lain, meminjamkan kepada orang dengan niat ikhlas karena Allah. Ini yang oleh Allah dijamin rezekinya akan dibanyakan. Orang yang pelit, minjemin susah, nolongin juga enggak, ngebantuin juga enggak, rezekinya disempitkan oleh Allah. Sadar kalian? Kepadaku akan kembali. Tuh, ini dasarnya ayat. Jadi artinya berhutang boleh. Apa sih definisi hutang? Seseorang yang minjamkan uang kepada seseorang lain diganti dengan nilai nominal yang sama. Misalnya, Mama ada yang punya duit. Beduk minjem dong 1 juta. Oh, boleh mah. Habis bulan Mama ganti sini 1 juta. Iya, kasih 1 juta. Habis bulan Mama ganti. Inilah yang namanya utang piutang. Membayar sesuai dengan apa yang saya pinjam. Diperbolehkan. Nolongin orang lain. Ya. Nah, sekarang hukum utang piutang bagaimana? Hukum utang piutang sangat baik. Biasanya orang yang mau ngutang sangat kepepet. Kalau orang normal nggak bakal berani ngutang kalau nggak kepepet. Ya Pak ya? Iya. Kalau kepepet, dia berani ngutang. Artinya sangat membutuhkan, anaknya sakit, mau masuk sekolah, mau ujian. Nah, kita pinjemin, itu mepet. Artinya nolongin orang, meringankan beban. Hadis Nabi mengatakan, kalau nggak butuh-butuh amat, jangan membiasakan ngutang. Hutang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Gara-gara banyak utang, malam gulang-guling nggak bisa tidur. Kalau orang Ciamis bilang namanya guling gasahan. Gulang-guling udah gegarok, udah gatul, mikirin utang. Siang kayak tetangga beduk. Iya Bang. Ditagih sama debt kolektor. Gogorowokan, teriak, tetangga semua tahu. Bahkan punten. Sekarang konon anak-anak bilang kalau ada yang punya utang, itu semua yang di aplikasi HP-nya ada namanya, semua ditagih. Ditaponin, iya. Nah, hati-hati dengan utang. Yang namanya hutang, kalau kita membayar harus sesuai dengan janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Al-Baqarah 282. Hei orang yang beriman, kalau kamu berjual beli, bermuamalah yang tidak tunai, catat. Jadi kata Allah, kalau kita bermuamalah, hutang piutang, harus ada sekretaris, catat nih. Mama ngutang sama beduk tanggal sekian, jam sekian, bulan anu, tahun sekian, 1 juta. Ada lagi 2 orang, saksi laki-laki yang adil. Menyaksikan bayarnya bulan besok. Survei membuktikan. Ketika orang janji besok habis bulan, ditagih kagak bayar. Habis bulan kagak bayar. Nah, makanya kata Rasulullah, orang yang berhutang banyak mengelak dari janjinya. Janji nggak ditepati, janji nggak ditepati, banyak dosa. Makanya kalau ada orang mati membawa hutang, mudabdabun baina sama'i wal ardh, ruhnya tidak langsung diterima oleh Allah. Oleh karena itu, jangan ngegampangin utang. Kalau tidak butuh-butuh amat, jangan ngutang. Gara-gara utang, debt kolektor teriak-teriak, tetangga tahu. Tahu. Gara-gara utang, semua yang nama ada di HP kita jadi tahu kita punya utang. Malu nggak sama orang? Malu. Bahkan hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah, langsung masuk surga tanpa hisab. Mau nggak? Mau. Kecuali kalau orang yang mati syahid, dia punya hutang, maka tidak akan masuk langsung ke dalam surganya Allah, kecuali kalau hutangnya dibayar dulu. Makanya kalau nggak mepet-mepet amat, jangan biasain hutang. Namun, punten dalam tanda kutip, jangan marah. Saya ngomong apa adanya. Di kita kebanyakan sekarang, rumah ngutang, mobil ngutang, kursi, Enggak beli itu. kulkas, Enggak itu. lemari. Enggak itu mah. Nah,
Lebih baik kita tabung, udah cukup duitnya beli daripada ngutang. Atau sesuai Al-Baqarah 282, kita catat kalau kita mati duluan ditagih sama ahli waris kita. Tuh, makanya jadi ahli waris jangan girang dulu banyak peninggalannya, karena kalau Anda jadi ahli waris yang mewariskan kepada kita, bisa-bisa yang diwariskan bukan harta tapi utang. Ada nggak yang begitu? Ada apa? Makanya hati-hati dengan Utang. jangan gampang ngutang. Luar biasa yang namanya ngutang. Tapi kata Nabi, kalau kita yang memberikan piutang kepada orang lain 2 kali, niatnya ikhlas karena Allah, nolongin orang tadi, pahalanya sama dengan memberikan sekali. Misalnya tadi, Mamah minjem sama Bedu 1 juta. Ya apa? Bayar habis sebulan. Aduh, butuh lagi. Minjem 1 juta lagi, Duk. Oke nih, Mas. Nah, ketika Bedu ikhlas, Mamah terima pertolongan Bedu. Sama Bedu ngasih Mamah sekali 1 juta. Saking banyaknya pahala. Karena tidak semua orang mau memberikan piutang. Tapi dengan catatan, yang membayar utang tahu diri. Contoh, Rasulullah SAW pernah berhutang seekor onta. Ketika buat para sahabat yang kelaparan, terus pada ada yang ngasih sedekah. Abu Rafi bilang, ya Rasulullah, kan punya utang onta sama si Anu. Udah ada nih yang ngasih sedekah onta. Rasul bilang, bayarkan. Abu Rafi balik lagi, ya Rasulullah, dulu onta yang dipinjamkan kurus, sekarang ontanya gemuk. Wih. Kata Rasulullah, bayarkan onta yang gemuk, membayar onta yang kurus dulu. Yang terbaik orang yang punya utang, bayarnya dengan yang lebih baik dari apa yang dia pinjam. Artinya apa? Yang berutang tahu diri, bayarnya harus cepat. Di kita mah yang ngutang sama yang diutangin, galakan yang ngutang. Iya, apa heeh? Iya, betul. Survei membuktikan. Halo, udah ada belum nih duitnya nih? Iya apa? Hantar juga dibayar, takut banget gak dibayar sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makanya caranya bagaimana? Ya, Mah. Karena kita tahu puluhan, ratusan, ribuan kali ini kasus terjadi. Kalau kita tahu dia minjem, kasih deh buat ongkos. Ya, itu salah satu. Niatkan sedekah, insya Allah kita nggak jengkel. Allah pun berikan keberkahan karena kita nolongin orang. Oke, baik jamaah. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede. Ya baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama, Dede. Mah. Naon? Sekarang udah nanya. Diri juga. Ya diri, boleh mah diri. Kayak orang malas, kayak orang punya utang. Diri kan kayak orang yang ngutangin. Betul. Janji, ada yang bilang janji adalah hutang ya mah. Al-wa'du dainun. Nah, Janji adalah utang. dia mungkin nggak punya utang duit kepada orang lain. Iya. Tapi seringkali dia berjanji kepada semua orang dan seringkali dia tidak mendapati janji-janjinya. Nah, udah terlewat lah masa-masanya, udah lewat waktu dia untuk mendapati janji. Itu bagaimana hukumnya tuh, Bang? Apa yang Bedu katakan banyak. Mama, saya pengen jual tanah curang di Cibinong. Allah. 2000 meter. Ya. Doanya mah. Ya. Sok didoakan, baca Fatihah segala macam kita berdoa. Ya Allah, biar laku. Kalau laku, Mama diberangkatin umroh. Tanahnya laku, kabar ge henteu, umroh henteu. Itu banyak Astagfirullah. yang terjadi. Kalau kita sih biasa umroh, alhamdulillah banyak yang ngongkosin walaupun tidak dia. Tapi tidak sedikit. Saya ambil contoh. Ada orang yang curhat. Mama, itu mantu saya bilang, kalau tanahnya laku, saya akan diberakatin umroh. Itu nenek-nenek berharap. Begitu ngedenger tanah anaknya, mantunya itu laku, dia nggak dikasih tahu. Ya. Diberangkatin umroh juga enggak, dikasih jajan juga enggak. Yang berangkat anak mantunya doang, anaknya juga kagak mikirin emaknya. Itu yang salah. Makanya jangan memberikan harapan kalau Anda tidak akan melaksanakan, karena itu akan menyakiti hati orang. Kita pun, kita nih, dari kita, jangan terlalu berharap dengan manusia. Manusia belum tentu mendapati janjinya. Berharap hanya kepada Allah, pasti tidak akan kecewa. Berharap dengan orang, ahlah. Nah, itu sebagai si pelaku orang yang suka janji, apakah itu wajib dilunasi, ditunaikan, atau bagaimana, mah? Coba Bedu lihat Al-Maidah 89. Kalau ada orang yang berjanji,
kemudian dia tidak menepati janjinya, satu, dia harus memerdekakan budak belian. Dua, dia harus memberi pakaian 10 orang fakir miskin, 10 pasang. Kalau nggak sanggup, dia memberi makan fakir miskin 10 orang buat sehari semalam. Kalau nggak sanggup, puasa 3 hari berturut-turut. Tapi jangan membiasakan menjanjikan sama orang sesuatu yang tidak akan kita lakukan. Karena nanti di hadapan Allah akan ditagih janji kita. Kalau macan yang ditinggalkan belangnya. Belang, manusia. Manusia mulutnya. Jaga mulut kita. Jangan ngumbar janji sembarangan kalau kita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Iya, karena kalau janji ini janji karena dianggap ringan, janji kapan ke rumah gua? Iya, gua pasti main ke rumah lu ya. Kan merasa gampang janji, akhirnya ya udah sering mengumbar janji jadinya ya mah mulutnya mah ya gitu. Makanya lagu mengatakan memang janji tinggal janji bulan madu di di baju lu yang biru. lagi mungkin mau nanya Kalau kan suka ada yang kayak gini nih, kalau misalnya ada orang berhutang, kemudian yang memberikan hutang bilang udahlah diiklasin deh gitu. Terus akhirnya yang punya utang tuh jadi gini, yang kan udah diiklasin, berarti nggak usah bayar, nggak apa dong. Nah itu gimana? Sorry, begini En, permasalahan orang yang mengiklasin boleh jadi, nih ada kasus, udah lama janji nggak dibayar, janji nggak dibayar, jengkel dong. Kecuali kalau emang yang udah ngelisin dari awal. Deh, gue jelasin. Lihat dari temperamen, nada bicaranya, ikhlas nggak? Enggak. Wajahnya, Marah. nggak ikhlas berarti. Artinya karena keterpaksaan. Harus dibayar berarti. Iya. Saran saya, lebih baik begini. Kalau ada orang minjem, kita tagih, nggak dibayar. Satu. Ya Allah, mudah-mudahan dia punya rezeki buat bayar utangnya kepada saya. Atau yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan kalau dia tidak bayar, berikan saya rezeki lebih banyak dari utang dia kepada saya. Bagus nggak? Bagus. 3, nggak bayar juga. Ya Allah, saya pasti banyak dosa ya Allah. Mudah-mudahan dengan dia tidak bayar, dosa saya dihapus olehmu ya Allah. Atau kita berpikirnya berubah lagi. 4, ya Allah, boleh jadi di antara rezeki saya ada yang tidak halal, ada yang subhat, meragukan. Semoga ya Allah dengan dia tidak bayar ini menghapus dosa saya, membersihkan harta saya. Boleh dong? Boleh. Berpikir lagi sekarang, utang dia cuma 10 juta. 10 juta. Rumah harganya berapa? Mobil harganya berapa? Punya suami harganya berapa? Punya istri harganya berapa? Punya anak 3 harganya berapa? Kita hitung lagi. Kalau kita maksa sama Allah biar dia membayarnya hutang ke kita yang 10 juta datang, tapi suami, anak, rumah, mobil habis, pilih yang mana? Pilih nggak usah bayar utang dah, dia nggak apa-apa dah. Makanya sekali lagi, jangan mikirin yang di tangan orang, tapi lebih baik mencari yang belum kita peroleh. Lebih lega hati kita. Lu mikirin utang orang, kurang syukur, lahir aja nggak bawa duit lu, mati dibawa. Enggak. Jangan terlalu dipikirin. Ya, makanya kalau ada orang tukang utang nggak pernah bayar, besok jangan dikasih utangan. Nih, gue sedekah. Oke? Lega hati kita. Legowo. Tapi gimana sama yang punya utang itu, Nek? Apakah dia juga akan, kan tadi bilang kalau misalnya orang punya hutang ketika meninggal dunia dia nggak naik nih. Apakah meskipun yang orang yang menghutangkan sudah mengikhlaskan, dia tetap nggak bisa? Kalau mengikhlaskan mah ada ijab kabul. Diikhlasin ya hutangnya. Kita saling berdoa, mudah-mudahan ada rezeki dari Allah. Oke, selesai. Intinya mah belum asal dari hati yang paling dalam, bukan hanya basa-basi. Basa-basi. Nah, tadi Mama sempat menyinggung mengenai warisan hutang. Ya. Ada kasus, nih teman Bedu, ayahnya pada saat hidup berhutang tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Anaknya gitu kan. Kemudian setelah wafat, meninggal, tagilah datang hutang itu bahwa ayah kamu memiliki hutang pada sekian gitu kan. Apakah si anak wajib untuk melunasi hutang ayahnya atau? Wajib. Makanya Bedu lihat, lihat. Ketika ada orang meninggal dunia, habis dimandikan, habis dikain kapan, biasanya ditaruh tuh di teras atau di mana tuh jenazah tuh. Ada satu orang di antara wakil keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ayah saya tadi meninggal jam sekian.
di rumah sakit anu. Saya atas nama keluarga, atas nama ayah saya, mewakili keluarga besar saya, bertanya kepada yang hadir, apakah ayah saya punya hutang kepada Anda? Dan di detik ini hutang ayah saya, kami keluarga yang nanggung, silakan lapor kepada keluarga. Itu bukan hanya omongan, buktikan. Berarti sebelum minta ngurusin apa namanya warisan, utangnya dulu ya. Sekarang gini, kelak orang meninggal. Ya. Apa yang pertama dilaksanakan? Satu, beli kain kafan, pakai uang orang meninggal. Beli galian, buat orang gali kubur. Beli kuburan. Ada yang kuburan itu harga 2 juta. Yang pinggir jalan 15 juta. Karena bisa ngeloneng lihat jalan-jalan. Yang dekat kali di dalam 2 juta. Beneran. Ini memang ngomong bener, kami masih ngurusin. Kemudian kita hitung yang mandiin mayat berapa. Hitung ambulan bayarnya berapa. Hitung yang gali kubur berapa. Karena berbeda. Harga kuburan dengan yang gali berbeda. Kecuali di tempat kuburan tadi ditentukan ini harga kubur sekian, sudah gali. Kemudian ada nggak dia janji? Ada nggak hutang dia, misalnya kontrakan? Ada nggak zakat yang belum dia bayarkan? Ada nggak wasiat? Ambil semuanya. Kalau sudah selesai semuanya, masih ada sisa, silahkan kalian pakai. Kalau ternyata masih ada hartanya, sudah haji apa belum? Sementara kalau dia sudah mampu wajib haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ila sabil istata'a. Nah, kalau ternyata dia belum haji, padahal duitnya banyak, jangan dibagi waris dulu. Ambil buat badal haji. Setahu nenek tuh sekarang itu $1.000. Iya. Kalau ke travel. Nah, $1.000, ambil deh. Berapa sekarang harga dolar? Sisanya boleh kalian bagikan. Begitu caranya. Jadi jangan begitu orang tuanya meninggal, girang, asik. Salah. Ada nggak urusan dia? Gitu. Berebut untuk menyelesaikan urusan yang masih belum selesai. Itu kewajiban. Kewajiban anak-anaknya. Kan tadi juga nenek sempat bilang nih kalau kalau ada orang nih berhutang nggak pernah bayar, terus hutang lagi nggak bayar, kita mencoba untuk yaudah deh kita sedekahkan saja. Ya. Gimana kalau itu malah jadi kebiasaan orangnya? Jadi kayak dia merasa nggak pernah bayar, kan terus akhirnya kita sedekahkan nih, kasih nih ongkos pulang, terus datang lagi. Iya. Itu yang tanyakan, sangat banyak, sangat berpengalaman di situ. Datang dari, makanya dia bilang tadi, kita udah tahu muka dia, selalu minta ngutang nggak pernah bayar. Kita mikir sekarang sedekah aja deh. Dia minta 5 juta, nih 100.000, 200.000, selesai. Dia ngomel, nggak ada urusan, bukan kewajiban kita. Gitu. Karena nggak sedikit, dia datang, dia mengeluh rumahnya kontrakan belum dibayar. 3 bulan, katanya 500.000. Nenek kasihlah 1,5 juta. Kenapa tiap bulan gue yang bayar kontrakan, dia nggak ada urusan. Dikasih duit 100.000 dia teriak-teriak. Salah dia dong, bukan urusan gue. Yang kontrak bukan dia. Iya betul. Ya kan? Iya benar. Oke, baik, jamaah, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah di rumah Mama, Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, Ya. sekarang waktunya membaca pertanyaan. Kegalauan jamaahnya nenek. Sok. Gara-gara hutang. Ini yang pertama ada dari Moh Slamet Muhammad. Muhammad. Kayak sapi kamu. Gitu. Ya. Muhammad Slamet _ Mudah-mudahan Junadi. selamat terus. Amin. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada apa, Moh? Mah, saya mau bertanya tentang hutang. Saya sudah sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan terus-terusan menagih hutang ke teman saya. Tapi dia tuh gelo Mah, nggak mau bayar-bayar. Alasannya selalu ada aja, duitnya kepake atau bilangnya habis bulan. Kalau ditanya kapan habis bulannya, Januari udah habis, Februari udah habis, pokoknya udah habis deh bulannya. Sampai akhirnya dia bilang, awas aja nggak bayar, inget ada azab. Boleh nggak kayak gitu? Jangan. Saran saya lebih baik kita tandain. Kalau dia minjem, nggak usah dipinjemin lagi. Yang Anda jangan lupa yang namanya utang. Rasul saja ketika ada sahabat membuat temannya meninggal dunia, nanya, punya utang nggak? Tidak. Rasul suratin.
Berapa hari datang lagi? Ya Rasulullah, sholatin teman saya. Punya utang nggak? Punya. Punya harta nggak buat bayar? Punya, disolatin. Gak lama datang lagi. Ya Rasulullah, saya punya teman, sholatin dong. Apa dia punya utang? Punya. Apa dia punya harta untuk bayarnya? Tidak. Rasul nggak mau nyolatin. Setelah Abu Bakar bilang, biar saya menanggung utangnya, baru Rasul menyolatkan. Di sini pelajaran buat kita, saking Allah tidak suka dengan orang yang ngutang, makanya kalau nggak mepet-mepet amat, jangan ngutang. Oleh karena itu, bagi orang yang nagih, udah biarkan. Rezeki dari Allah, semoga menghapus dosa saya. Jadi nggak capek cari rezeki yang belum ada, daripada ngubak-ngubak, bayar juga kagak. Capek kan? Capek bener. Tapi kalau ada orang yang hobinya bukan ngutang, tapi hobinya ngutangin ke orang, mah. Alhamdulillah. Artinya dia orang hebat. Asal jangan ngegerundel. Yang salah ngutangin tapi ngegerundel, itu yang salah. Nah, ngutangin berharap ada lebihan. Tama rentenir. Tapi kan tidak dipaktok misalkan, mah. Ya, boleh ya gue pinjemin ya, tapi boleh dong lebihin gitu. Kita gitu, mah. Boleh dong ngelebihin. Gitu. Itu rentenir. Coba bedulia di dalam Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Beduliat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afa mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat tambahan tadi. Ya. Bertakwa kepada Allah, niscaya jadi orang beruntung. Kalau minta lebihan, kamu ngerti deh. Apa ancaman Allah? Beduliat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Mau dihancurin nggak sama Allah? Enggak, Bang. Makanya kalau minjemin jangan pakai embel-embel. Niatnya nolongin dia, kasihan begitu. Tapi sebentar. Kalau ada orang yang bayar karena tanda terima kasih. Tadi mama minjem sama Bedu 1 juta. Bedu terima kasih. Iya, Mas. Nih 1 juta mama bayar. Iya, makasih ya, Mas. Nih 100.000 buat jajan anak kamu. Jangan, Bedu nggak minta. Nggak minta. Terima kasih Du. Orang lain belum tentu. Ambil buat jajan anak kamu. Diambil, itu halal. Terus tiba-tiba dia ngomong, besok minjem duit lagi nggak, mah, gitu. itu baru tuh jadi riba berat. Nah, bahkan kalau ada orang minjemin duit, tadi mama minjem sama Bedu. Mama punya pohon rindang di tengah padang pasir. Bedu duduk di bawah rindangnya pohon, itu sudah riba. Kenapa? Itu pohon punya mama, harus izin. Atau misalnya mama jalan, biasanya Bedu nggak pernah nebeng di mobil mama. Alah, mama punya utang sama Bedu 1 juta. Nebeng wajar. Nebeng merasa gue wajar karena minjemin duit, itu pun sudah riba. Ngambil keuntungan dari orang yang ngutang ke kita sedikit bagaimanapun, hati-hati. Oh, ngambil keuntungan tuh namanya ya, mah. Iya. Acon, kemarin saya kan lupa mobil Acon. Acon nggak pernah punya utang. Kemarin baru pulang mobil Acon. Nolongin, tenan naon. Iya, kan ditolong menolong. Ya utang kan, Om. Takutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mah, ya. Dari Suriah. Salah. Surilam ya. Surilam itu, mah. Surilam Jawa. Ini Suriah Ria 925. Assalamualaikum. Iya, Suriah Ria. Suriah Ria. Iya. Diulang-ulang, mah. Namanya juga Ria, kan sombong. Ria. Enggak, mah. Namanya Suriah Ria. Assalamualaikum, mah galau. Nih, mah. Waalaikumsalam, Suriah Ria. Mah galau nih, mah. Naon? Mau tanya, mah. Anak saya 3. Ih, sombong. Saya 4. Oh, iya kan. Anak saya 3. Ya. Sedangkan kamar tidur saya cuma 2. Ya. Jadi saya mau pinjam ke bank nih, mah, untuk bikin kamar 2 lagi. Ya kan ke atas kasihan, mah, anak saya tidur di ruang tengah mulu, apalagi kalau ada temen yang nginep. Jadi gimana, mah, hukumnya? Minjem uang ke bank, yang pasti kan ada bunganya, mah. Kalau nggak pinjam juga nggak ada uang ya, mah. Makasih. MUI punya undang-undang, bank konvensional itu sama dengan riba. Silakan Anda berhubungan dengan bank syariah. Nyari aman. Bisa lah tuh buat bangun kamar ya. Iya. Oke, ini yang ketiga dari Fitria 589. Sok 58, KM 58. 57 ada juga di Kerawang. Iya, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya nenek tahu kan udah 13 tahun ngajar tiap bulan di situ. Oh iya, bener. Masjid itu bagus, Pak, ya, masjid ya. Taubat namanya. Taubat. Udah jangan ngomong mulu kayak gini. Galau nih, mah. Iya.
Mah, saya suka kesel sama kakak kandung saya. Dia dan suaminya punya kebiasaan berhutang untuk kebutuhan anak-anaknya. Padahal suaminya itu bekerja. Hampir setiap bulan kakak saya mengeluh nggak punya uang dan ujung-ujungnya pinjam uang juga kepada saya. Sementara posisi saya tidak bekerja, Mah. Apakah saya wajib menolong kakak kandung saya, Mah? Sementara saya pernah baca sebuah hadis, tolonglah saudaramu maka Allah akan menolongmu di hari kiamat. Oke. Kalau saya saja tidak bekerja, artinya saya nggak punya duit. Kakak saya punya penghasilan, istrinya punya penghasilan, tiap bulan minjem. Jangan membiasakan minjem, apalagi makanan. Tidak sedikit di masyarakat kita ngambil ke warung sayuran, ngambil ayam, ngambil kangkung, ngambil toge, ngambil labuh, misalnya. Habis bulan bayar, hati-hati. Kalau misalnya ngutang lemari, ngutang kursi, barangnya masih ada. Kalau ngutang makanan, iya kan? Makanya jangan membiasakan diri sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya tadi mama dari awal boleh ngutang kalau kepepet nggak ada jalan. Anda bilang, apakah saya wajib menolongnya? Yang Anda wajib menyadarkan kakak Anda bahwa perbuatan itu adalah salah. Bagaimana Anda nolong kakak Anda kalau Anda saja tidak bekerja? Iya, bingung ya. Kakaknya kerja tapi pinjam sama yang nggak kerja. Makanya. Oke. Nek, pertanyaan terakhir, Nek. Dari rezeki berberkah. Alhamdulillah, nggak usah ngutang dia mah. Iya, udah berkah. Nah, Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, Mas. Ada apa rezeki berkah? Mohon kiat-kiat agar hutang bisa terbayar. Insya Allah lebih cepat agar orang tua merasa lega juga karena beberapa tahun ini tanah digadaikan. Terima kasih. Usaha. Rasulullah pergi ke masjid. Bapak-bapak dari habis subuh berdoa aja. Belum pulang-pulang. Rasul nanya, Pak, dari tadi subuh kok belum pulang sampai gini hari? Ya Rasulullah, saya berdoa karena saya banyak utang. Rasul bilang, keluar, cari kampak, pergi ke hutan, cari kayu bakar, cicil hutangmu. Itu. Jadi bekerja agar kita bisa melunasi hutang kita. Hutang jangan dipikirin, tapi dibayar. Lu pikir dan pakai itu percuma. Kerja, bayar. Begitu Islam mengajarkan. Gak cuma berdoa dong, ya Allah, bayar Cuma hutang, ya. blog dari atap. Iya. Takut lu kabur. Kabur. Hati-hati, berarti gara-gara hutang menyebabkan banyak kemudaratan dalam kehidupan. Banyak permasalahan. Maksudnya. Makanya sekali lagi, kalau tidak mepet amat, jangan berhutang. Kecuali mepet, kita pun berpikir, saya sanggup untuk membayarnya, insya Allah. Amin. Hadis Nabi yang lain mengatakan, kalau ada orang ketika berhutang, niat akan membayarnya, Allah mudahkan dia untuk cari rezeki buat bayarnya. Kalau ada orang mengutang, niat, berumah orang kaya, nggak bakal gua bayar. Orang tadi begitu mati, dihukum sama dengan pencuri. Jangan sampai seperti itu ya. Baik jamaah, setelah ini kami kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Jadi Bedu mengambil pelajaran dari kejadian tetangga Bedu setelah dengar Mama tahu siapa hari ini, mah. Kalau nggak terpaksa banget, kalau nggak mepet banget, kalau nggak butuh banget, Jangan Utang. Apalagi utang untuk gaya hidup ya, mah. Nyusahin Ya, mah. demi gengsi, pamer sama orang, biar tasmu yang merek anu. Iya. Tas yang merek anu, menderita sendiri. Iya. Makanya hidup apa adanya, itu yang buat kita senang dan bahagia. Kalau orang Jawa, opo anane ngono. Apa tuh, Nek? Mamah itu pernah lihat angkot, tulisannya opo anane. Iya. Jadi kata orang Jawa, hidup itu jangan neko-neko, terima apa yang ada. Bini kayak begini, alhamdulillah. Suami kayak begini, alhamdulillah. Rumah kayak begini, alhamdulillah. Begitu. Iya. Baik, kita berdoa bersama jamaah yang ada di rumah ya, Ma. Dan juga yang ada di sini mungkin nih yang sedang syuting program Mama Dede ya. Kalau kita punya hutang, niatkan untuk membayar dan berdoa kepada Allah semoga kita diberi kemampuan untuk membayar. Insya Allah Allah berikan rezeki buat segera membayarnya. Lihat di hati yang hatinya. Dan kalau kita punya kelebihan rezeki, punya kemampuan untuk membantu orang lain memberikan hutang, silakan ya, Ma. Ya silahkan. Tapi jangan lupa kalau ada yang berutang tidak niat membayarnya, dia sama dengan pencuri. Iya.
Yuk, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk memberikan hutang. Dan membayar hutang kalau punya hutang ya. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Pemirsa, kita sama-sama mengangkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar daripada hutang, atau kalau punya hutang bisa segera membayarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, nikmat rezeki yang barokah. Jadikanlah kami orang yang qanaah, mensyukuri apa yang ada. Jadikan kami orang yang dalam dunia memandang ke bawah, akhirat memandang ke atas, sehingga kami tidak perlu meminjam kepada orang lain, agar kami tidak perlu menjadi orang yang berhutang kepada orang lain. Karena Rasulullah mengatakan yang namanya hutang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Tentu saja ya Allah, kami tidak ingin resah gelisah di malam hari. Kami pun tidak ingin yang terhina di siang hari karena ditagih oleh debt collector. Ya Allah, cukupkan rezeki kami ya Allah. Jadikan hati kami yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Berapapun yang Engkau berikan, agar kami terima, inilah yang terbaik buat kami. Karena kami tahu seandainya kami selalu berhutang, maka jauh dari karunia dan ridho darimu ya Allah. Oleh karena itu, tanamkan dalam dada kami rasa syukur kepadamu. Tanamkan dada kami agar kami bekerja, berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada. Diiringi dengan doa, kabulkan doa kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang cukup dengan apa yang Kau limpahkan kepada kami ya Allah. Tuntun kami jalanmu yang benar. Bimbing kami ya Allah, agar bersyukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Cukupkan rezeki kami ya Allah. Cukupkan juga apa yang Kau berikan kepada kami, termasuk keluarga kami, agar mereka tidak merengek meminta agar kami membeli sesuatu yang kami tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih atas tausiahnya. En, terima kasih. Terima kasih. En itu berarti kamu anak yang terakhir ya? Yang terakhir ya? En. En. Emang bontot ya. Iya, emang bontot ya, Pak. Makanya namanya En. En terakhir. Sampai minggu besok ketemu lagi. Kalau sinetron. Sinetron. Kirain En namanya The N. Iya. Sekian. Terima kasih Anda, Babi ya. Sudah memberikan warna dalam rumah Mama Dede ini dengan musik-musik yang dengan warna abu-abu dan garis-garis. Iya, bener-bener. Jangan juga terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.